Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairu khalqillahi ajma'in. Faja'alana bihadha syaraf wa bihadha al-fadl al-azim, faja'alana khairal umam. Alhamdulillahi alladzi an'ama alaina bi ni'amin katsirah la nastati'u wa la naqdiru an na'uddaha fadlan an nu'addiya syukraha, fa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para asatidzah, para kiai, talibin, talibat, semua yang saya hormati, wabil khusus akhinal karim Dr. Abdul Ghafur dan para asatidzah di ma'had atau asatidzah di Stai Al-Anwar yang saya hormati. Alhamdulillah, kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan itu. Kita hanya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut walaupun tidak sepadan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya, juga para pengikut mereka. Tadi ada masrahiyah tentang peperangan. Tidak tahu apa tidak tahu, ada radikal apa tidak tahu. Mau dihapuskan kok diadakan apa tadi? Masrahiyah tentang jihad fi sabilillah. Tapi kita harus menyuarakan bahwa al khailu ma'qudun alaihil khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu ma'qudun ala nasiyatiha, al khail ma'qudun ala nasiyatiha al khair ila yaumil qiyamah, al ajru wal maghnam. Berkuda artinya ini jihad fisabilillah ini akan ada terus ila yaumil qiyamah, sampai nanti turunnya Nabi Isa baru tidak ada jihad fisabilillah karena sudah masuk Islam, dan setelah itu sudah la khaira ba'dah. Selama Nabi Isa belum turun pasti ada saja umat Islam yang tertindas yang harus kita selamatkan mereka.
Makanya maqudun alaihil khair, ala nasiyatiha al khair. Bangsa manapun juga kalau kepingin kebudayaan mereka, kalau kepingin kemajuan mereka tetap eksis, harus mempunyai pasukan yang kuat. Lihat kemajuan yang ada di Amerika, di Eropa, mereka perlu bikin NATO supaya kemajuan mereka terus akan berlangsung. Sebenarnya Indonesia juga seperti itu. Wong Islam niku selagi ada ketentraman pasti akan maju, karena Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu, dan kemajuan itu dengan ilmu. Baik ilmu untuk akhirat maupun untuk ilmu keduniaan, teknologi dan yang lain-lain. Makanya dulu ketika kita dijajah, ketika kita dijajah, ketika kita di ketentraman kita, ketenangan kita, keamanan kita tidak aman, maka kayak umat Islam tiarap, enggak muncul pemikir-pemikir yang kuat. Tapi ketika Indonesia baru merdeka 45 sudah muncul seperti orang-orang yang masalah dunia seperti Pak Habibie sudah muncul. Orang-orang yang memang pandai dalam masalah keduniaan ini sangat muncul. Tapi anehnya Pak Habibie terakhir andai kata saya belajar agama daripada belajar teknologi. Tapi seperti ini, Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu apapun juga ilmu tersebut. Maka ketika terjadi keamanan, ketentraman di dalam sebuah negara Islam, pasti di situ akan, atau negara yang di situ banyak muslimnya, pasti akan muncul ilmuwan-ilmuwan. Andalus kalah bukan dikarenakan mereka buta dengan teknologi. Teknologi mereka melebih maju daripada teknologi dimanapun juga di belahan dunia. Jenengan saged tingali, jenengan lihat sejarah bagaimana mereka membangun peradaban dunia, bagaimana mereka membangun bangunan-bangunan dengan handasah, dengan apa handasah itu. Ini saya ngerti adik nasih niki. Apa handasah niki? Nah, bahasa Arabnya handasah, bahasa Indonesia saya tidak begitu tahu. Dengan handasah yang dengan teknologi, dengan aturan-aturan napa jenenge niki, bangunan yang sangat-sangat napa maju. Jangan dianggap kita niki kalah dengan mereka dalam masalah teknologi. Kekalahan kita, saya yakin, seyakin-yakinnya bukan karena itu, tapi karena kita tidak menaati apa yang diwejangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat 3 bulan atau 4 bulan, yaitu ketika di Yaum Arafah beliau mengatakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir lagi. Kafir secara akidah tidak, tapi kafir secara perbuatan, yaitu yadribu ba'dukum riqaba ba'd, memukul atau memenggal satu dengan yang lain kepalanya, saling bunuh, saling bertengkar, saling. Andalus hancur. Andalus hancur. Sebenarnya saya tidak kepengen cerita tentang ini,
Tadi saya siapkan tentang ta'zim, bagaimana para sahabat ta'zim kepada Rasulullah SAW. Tapi jadi Masrah tadi mengingatkan kepada kita kemajuan kita bukan karena kita napa jenenge niki, bukan karena kita belajar tentang dunia sebenarnya, tapi karena kita berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemajuan Islam, kemajuan negara Islam, yang kemudian dari Islam tersebut orang Barat ngambil dari kemajuan kita, itu dimulai oleh siapa? Oleh Rasulullah. Beliau yang menancapkan menancapkan tonggak permulaan dari kemajuan-kemajuan yang ada sampai saat ini yang dinikmati oleh orang-orang Barat. Tapi kalau kita lihat ke belakang, jauh kepada zaman Rasulullah, beliau tidak mengajarkan, bahkan pemerintahan pun itu hanya sekedar garis-garis besar saja. Setiap kali ada dana dari ghanimah atau dari jizyah atau dari apapun, zakat yang nyampe kepada Rasulullah SAW, beliau langsung bagikan. Kadang-kadang sampai tengah-tengah sholat, ingat ada satu atau dua yang masih tersisa di rumah belum dibagikan, begitu langsung salam beliau langsung cepat-cepat menuju rumah untuk kemudian diambil, kemudian diberikan kepada sahabat. Pembagian tanpa pembukuan, pembagian tanpa pembukuan, pokoknya langsung dibagikan. Bahkan Sayyidina Abbas yang sudah dijanjini sama Rasulullah untuk diberi, sudah kamu ambil sak kuat kamu. Nah, cara saat ini pembagian kok ngene. Memang biar ini, saya yakin ini didikan kepada sahabat-sahabat, harta itu tidak ada artinya, ini tidak penting. Tapi karena seperti ini, yang ditanamkan adalah ketakwaan, yang ditanamkan adalah bagaimana tidak menzalimi kepada orang lain, yang ditanamkan kepada para sahabat itu adalah nilai-nilai yang akhlak al-karimah, bukan aturan-aturan carane bagi ngene, carane ngene, iki gawe ngene. Apa tidak mungkin mereka diajari? Ya Rasulullah ya cerdas. Andai kata malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, pasti langsung terlaksana, akan tersampaikan kepada sahabatnya. Tapi ternyata Rasulullah tidak diwahyuni hal-hal yang seperti ini untuk disampaikan kepada umatnya. Masalah bulan, ilmu masalah astronomi, masalah dan yang lain-lain itu juga mudah mestinya, tapi tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah akhlaknya. Kalau sekarang bilang pendidikan karakter. Maka tidak lama kemudian Khulafaur Rasyidin sudah bisa membukukan dengan pembukuan yang lebih baik. Bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, bukan zaman Sayyidina Rasulullah, bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi zaman setelahnya ketika memang membutuhkan pembukuan yang baik, kemudian dibukukan dengan baik. Ada yang digaji, ada yang diginikan, ada yang seperti ini kan. Kalau buktikan kalau sekarang yang diajarkan apa? Ilmu nih. Cara bagi itu koyok ngene, cara bangun koyok seperti niki. Tapi ternyata bangunan-bangunan impres dan yang lain bangunannya tidak sesuai dengan standar. Ilmu nih punya, tapi karakternya, ketakwaannya tidak punya. Tapi kalau Rasulullah dimulai dari kebalikannya, karakternya dulu, ilmunya nanti akan ikut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, kau akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi umat Islam majune bukan kok dari pertama adalah teknologi ini sih, ilmu keduniaan sih, tapi ilmu akhirat dahulu ini yang dipupuk, kemudian sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak akan bertentangan Islam dengan ilmu apapun juga. Kemudian mereka semuanya sahabat-sahabat ini mempelajari ilmu dunia juga, pada akhirnya bisa tercapai tatanan dunia yang sangat mengagumkan. Para mahasiswa, mahasiswi, santriwan, santriwati yang saya hormati, ini sedikit mengomentari masalah tadi. Jadi pertama, kenapa kok kemudian Andalus? Kalau tadi adalah masuknya, ini pertama adalah karena memang nggak sesuai dengan pesanan Kanjeng Nabi, jangan saling bunuh. Mulai zaman dhisik ya ono wong munafik ya ono. Mulai zaman dahulu sing gak karo-karuan ya ada. Tapi semua sama Rasulullah dirangkul semuanya. Sing macem-macem. Ono sing koyo Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul niku wafatnya karena apa? Meninggalnya karena apa? Meninggal biasa, bukan karena hukuman. Bahkan anaknya masih kok Rasulullah halus, masih meminta baju untuk dipakai kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sangat saking halusnya Kanjeng Nabi, sampai putrane anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kain yang dipakai oleh Rasulullah supaya dijadikan kafannya. Saking halusnya, upamane kok Kanjeng Nabi kasar langsung iku wis munafik, sudah ninggone masuk ninggone rokem, gak mungkin putrane sing kibari sahabat akan meminta kepada Rasulullah baju. Ini pertama adalah la tarji'u ba'di kufara yadribu yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yang nomor dua pesannya apa yang sampai di dalam Al-Qur'an, jenenge niki ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu, ngendi Qur'ane lali kula. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang mukmin, kenapa ketika kamu dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang fisabilillah itsaqaltum ilal ard, kayak tertancap bumi abot kabeh. Araditum bil hayatid dunya, atau apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia, rela dengan senang dengan kehidupan dunia minal akhirah, banding dengan apa? Akhirat, tinggal no akhirat. Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Terus kemudian diancam, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Ketika kalian nggak mau berangkat, nggak mau berperang menghadapi musuh-musuh napa kufar. Nah, kalau sekarang kadang-kadang musuh pada muslim ini, padahal harus dipesan nih, wow, la tadribu ba'dukum riqaba ba'd. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Kalau kalian tidak mau berangkat perang, yu'adzibkum adzaban alima, Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan kalian akan digantikan dengan kaum yang lain selain kalian. Wala tadurruhu syai'a, dan engkau tidak akan membahayakan, menyakiti sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nek kula mastani apa yang terjadi ada Andalus seperti ini. Allah menyiksa seseorang di dunia kadang lewat tangan orang lain. Apa yang terjadi di Andalus, panjenengan sakit lihat di sejarah-sejarah bagaimana orang-orang muslimin di Andalus disakiti, disiksa yang sangat-sangat mengerikan oleh orang-orang Nasrani dari mereka. Ketika kalian illa tanfiru, kalau kalian tidak mau berangkat, yu'adzibkum adzaban alima, Allah akan nyiksa kalian. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan kalian akan digantikan dengan kaum yang lain.
Muslim di Andalus habis digantikan dengan orang selain Islam. Tapi wala tadurruhu syai'an, ketika Gusti Allah, Mas yo kamu kayak gitu, kamu habis tidak akan membahayakan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Gusti Allah terkena yoga? Maksudnya apa nek menurut paham kula? Wallahu alam niki menapa pemahaman kula. Pemahaman kula artinya apa? Allah itu janji bahwa Islam niku napa akan menang, kembang. Makanya ketika Andalus sebelum 100 atau 200 tahun Andalus habis, Utsmaniyah muncul, sudah mulai napa masuk kepada Eropa Timur. 200 tahun sebelumnya atau 100 tahun sebelum habis. Ketika sudah habis benar, orang Eropa Timur pada masuk Islam. Di sana habis ini. La tadurru syai'a. Artinya janji Gusti Allah bahwa Islam akan nyampe ke barat sampai timur itu mesti akan terlaksana, tidak akan terganggu sedikit pun, walaupun harus kaum di Andalus digantikan dengan Nasrani. Dan ini terjadi tidak sebenarnya di Andalus saja, di Fadi dulu kita niku bangga ya, kalau kalian masih muda dulu masih iki agak sing cerita kita itu keturunane Campau ya, kok Campa lah, Campa iku ning ndi? Hah? Temu di teng Vietnam mriko. Saat ini kita Vietnam atau ya di sekitar Cina mriko. Kalau kita dulu ngatakan Campa yo Cina. Kita keturunane wong Cina, bangga. Tapi sekarang di sana agama Islami koyo nopo saat ini? Apakah masih kita membanggakan Campa lagi? Yang sekarang, keadaan sekarang maksudku. Di Filipina dulu ada kerajaan-kerajaan Islam di sana, tapi kemudian habis digantikan oleh orang-orang Nasrani. Para mahasiswa mahasiswi yang saya cintai, lagi bahas tentang Masrohiyah tadi sedikit, tak akan singgung sedikit. Ketika ada maulidan seperti niki sering kita mendengarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam walakin qulu Muhammadur Abdullahi wa Rasul, walakin qulu Abdullahi wa Rasuluh. Jangan kalian terlalu memuji kepadaku kayak orang-orang Nasrani terlalu memuji kepada Isa bin Maryam, tapi katakan Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah. Kita sering dengar ketika kita melakukan hal-hal yang koyoke keterlaluan, fanatik buta kepada Kanjeng Nabi, kemudian dikatakan la tutruni kama atratin nasara. Bukan hanya fanatik buta, sebenarnya kadang-kadang kayak mengagungkan yang keterlaluan, dia anggap keterlaluan ini dianggap sebagai la tutruni kama atratin nasara, ojo terlaluan. Sering kita didengarkan seperti itu, dan kita kadang-kadang juga goyah ketika menghadapi mereka yang mengatakan seperti ini. Tapi kita melihat, kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah dengan hati-hati sahih, yang tidak hati sahih yang terlalu banyak. Anak Rasulullah napa jenenge niki air senipun kencingipun dipun minum kalih napa sahabat, darahnya dipun minum oleh para oleh sahabat Abdullah ibnu Zubair dan yang lain-lain. Ini banyak hal-hal yang seperti ini banyak. Tapi kita
kalau lihat ke Imam Bukhari, hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, itu saya yakin sudah cukup kita melihat bagaimana para sahabat mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika terjadi napa jenenge niki, Rasulullah berangkat menuju Mekah karena beliau bermimpi melakukan tahallul, muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, yang digambarkan dengan surat napa, surat Fatah niku nggih. Niku padha syukur karena impian seorang nabi adalah wahyu, maka ini pasti akan terjadi. Maka beliau langsung melaksanakan ketika itu bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, beliau berangkat umrah ke Mekah. Orang Quraisy ketika mendengar ini langsung mereka kebakaran jenggot, mereka marah, berusaha menghalang-halangi pas muslimin untuk melakukan ibadah. Sampai Rasulullah kemudian ngendika untuk disampaikan kepada orang-orang napa jenenge niki, orang Quraisy, sudahlah kita perjanjian sulh saja, kita perdamaian. Nanti kalau orang-orang kok masuk Islam, ya kalian bisa masuk Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, ya sudah gampang, kan mereka tidak masuk Islam, ya kalian tenang saja. Kita suluh saja. Tapi andai kata kalian tidak mau suluh, maka aku akan perangi kalian, kita akan berperang mati-matian sampai napa leherku niki terputus dari, kepalaku terputus dari badanku. Ketika orang Quraisy mendengar seperti niki, maka orang Quraisy ingin jajaki sampai sejauh mana kita bisa mengalahkan atau bisa melawan pasukan muslimin. Ada beberapa yang diutus, ada beberapa utusan dari orang Quraisy yang mendatangi kepada Rasulullah, termasuk yang datang adalah namanya Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Pada saat itu belum masuk Islam, pada akhirnya beberapa tahun kemudian atau beberapa waktu kemudian dia masuk Islam. Ketika dia datang kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat hal yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat terhadap Rasulullah, ta'zimnya, mengagungkannya dan semuanya, mati-matian membela Kanjeng Nabi. Maka ketika dia pulang memperingatkan, hei orang-orang Quraisy, sudahlah, terima aja itu suluhnya, perdamaiannya terima saja. Aku wis pernah ke semua raja-raja, di Persia pernah, di Rom pernah, di mana-mana pernah. Saya tidak pernah menemukan ada pemimpin dihormati oleh pengikutnya kayak dihormatinya Rasulullah oleh para pengikutnya. Mereka nggak mungkin menyerahkan Rasulullah, sudah ikuti saja. Wallahi, akhirnya bilang gini, mata nakhoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqa'a fi yadi rajulin minhum. Rasulullah itu tidak meludah kemana sapapun. Bahkan tanakhom, nukhomah itu maknanya riak, bukan hanya sekedar busok, tapi tanakhoma bahasanya. Rasulullah tidak meludah, tidak mengeluarkan dahak, kecuali pasti jatuh ke tangannya salah seorang dari sahabatnya. Fadalaka wajhahu wajiltah, kemudian tidak cukup dengan diambil, tapi kemudian diusap-usapkan wajah dan badannya. Kira-kira kita niki nek didengarkan oleh orang niki termasuk kebangetan apa enggak? Termasuk apa?
Tapi karena memang sebagian dari orang-orang hanya sekedar menganggap bahwa wedine Rasulullah diangkat melebihi daripada semestinya, sampai kadang-kadang tulisan Allah ini gini-gini, ini Allah Muhammad Rasulullah, ini termasuk menyamakan Kanjeng Nabi karo Rasulullah. Ya tidak akan terjadi seperti ini. Karena sangat takutnya sampai ketika ada orang yang menghormati Rasulullah sampai seperti ini, kayak ini masuk dalam madlulnya, dalam kandungan, walaupun bukan nas tapi diambilkan dari la tuturuni kama atratin Nasar Isa bin Maryam. La tuturuni maknanya ojo muji terlaluan. Akhirnya muji keterlaluan dan yang lain, dan perbuatan-perbuatan yang keterlaluan itu masuk ke dalam koyok-koyok muji keterlaluan. Tidak cukup situ. Urwah bin Mas'ud bilang, wa ma tawaddo'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa katu yaktatiluna ala wudu'i. Rasulullah tidak wudu kecuali illa katu, kecuali mereka hampir-hampir berperang, bertengkar, memperebutkan bekas air wudunya. Penghormatane sahabat ning gone Kanjeng Nabi. Wa ma amara illa tadaruna ila amri, tidak merintahkan Rasulullah sesuatu kecuali mereka cepat-cepatan melaksanakan perintah tersebut. Wa idza takallama khafadu aswatahum, ketika Rasulullah berbicara mereka tidak ada yang mengeraskan suara, wedi kabeh melankan suara. Niki ceritane ana sing sahabat sinten namine nggih supaya kula walhasil ana sahabat sing memang suaranya keras. Ini di Bukhari juga, ketika turun ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ketika dengar ayat ini, halak mas hancur aku hancur, akhirnya mulih ning omah gak mukani metuki Kanjeng Nabi. Rasulullah goleki kemana sahabat ini kok enggak ada. Ya Rasulullah, kula ingkang badhe bawa kabar beliau, aku akan datangi dia, nanti akan kula ceritakan apa yang terjadi. Akhirnya datang kepada sahabat tersebut. Kenapa kamu ditanyakan Rasulullah? Kenapa kamu? Halaktu, aku hancur karena aku mengeraskan suara di depan Rasulullah. Matur kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ngendika bilang pada dia tidak ahli nar tapi dia ahlul jannah. Jadi mengeraskan suara di depan Kanjeng Nabi mawon wedi. Penghormatane sahabat kepada Rasulullah. Wa ma yuhidduna an-nadhara ilaihi ta'ziman lahu, dan sahabat-sahabatnya itu tidak pernah memandang dengan tajam karena menghormati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya niki para sahabat sing iso cerita tentang wajah Kanjeng Nabi tidak banyak. Kebanyakan tidak ada yang berani mandang. Sahabat sampai ditanya, upama nih saya ditanya wajahnya kayak apa, saya tidak bisa mensifati karena memang saya tidak pernah memandang wajah Rasulullah. Banget hebatnya, tak besar. Ini Kanjeng Nabi hebat besar, lebih tampan dari Sayyidina Yusuf, tapi tidak menjadikan orang niku napa tergoda dikarenakan haibahnya besar. Ana wong sing nyawang nek Nabi Yusuf haibahe gak besar, makanya padha nyawang kabeh. Inilah takzim para sahabat kepada Rasulullah. Jadi jangan wedi, wah iki latu turuni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan goyah. Sekutu napa? Inilah ajaran napa para ulama-ulama kita. Inilah ajaran ulama-ulama kita kepada kita untuk mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang lain yang disebutkan ning gone napa ning gone napa Bukhari atau di Muslim, Sayyidina Abu Bakar pakai cincinnya Kanjeng Nabi dari Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar menjadi Amir Mukminin diminta oleh Sayyidina Umar, dipakai oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman kemudian dipakai oleh Sayyidina Utsman apa cincinnya. Ada beberapa riwayat, ada yakni riwayati ihtimal. Yang jelas cincinnya pernah Rasulullah membuat cincin yang naqsy yang tulisannya niku Muhammadun Rasulullah. Kemudian cincin itu dibuang. Tapi si riwayat niku ana sing darani emas, ana sing darani napa? Perak. Para ulama setelahnya niki menentukan niki emas apa perak. Ini dibuang karena emasnya, ada yang mengatakan karena emasnya akan dibuang. Karena emas. Kemudian para sahabat, karena sahabat juga bikin cincin juga akhirnya buang. Tapi ada yang bilang enggak, perak, tapi karena ada tulisan Muhammad Rasulullah, dan para sahabat juga nulis Muhammad Rasulullah semuanya. Karena ada kesamaan ini kemudian beliau napa Kanjeng Nabi napa buang supaya mereka tidak pakai napa cincin yang tulisan Muhammad Rasulullah untuk nyetempel maksudnya. Kalau kita mengikuti bahwa itu emas, artinya setelah itu tulisannya tetap Muhammad Rasulullah tapi dari perak. Dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar, dipakai oleh Sayyidina Umar, kemudian dipakai oleh Sayyidina Utsman, yang kemudian di tengah-tengah beliau menjadi amir itu jatuh ke sumur Aris yang berada di Kuba. Anak sumur Aris tenggene Kuba sekarang ditutup sumurnya, mungkin di bawahnya masih, biasanya Bin Laden yang bangun itu biasanya tetap hanya sekedar ditutup, tapi bekasnya masih ada. Jatuh ke situ, setelah jatuh terjadilah kekacauan yang kemudian sampai terbunuhnya Sayyidina Utsman gara-gara niki menurut ulama-ulama kita gara-gara jatuhnya cincinnya Kanjeng Nabi. Jadi kabeh ngalap berkah, Sayyidina Abu Bakar ngalap berkah, nggak terjadi kekacauan. Sayyidina Umar ngalap berkah Kanjeng Nabi, cincinnya dipakai tidak terjadi kekacauan. Sayyidina Utsman juga ngalap berkah, cincinnya napa Kanjeng Nabi tidak terjadi kekacauan. Baru kemudian cincin itu jatuh ke sumur, kemudian terjadilah kekacauan sampai terjadi pemberontakan, sampai pada akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh. Mereka sangat menghormati athar-atharnya Rasulullah SAW. Cincin diperebutkan, baju apa jenis niki, baju juga ada. Abdullah bin Ubay bin Salul minta baju supaya dipakaikan kepada Abdullah, kepada ayahnya yang munafik. Ada sahabat niki ono kata-kata ono napa jenenge niki kalam masal dalam arad minal hubbi ma qatal. Minal hubbi ma qatal. Kecintaan itu ada sebagian yang dadekno wong sing dicintai niku terbunuh. Kaya kiai pamane wis kesel-kesel sowan terus abah dhisik niku disowani terus waktu Syawal. Wisuk tamu gak leren sampai jam 11. Sampai jam 11 istirahat sebentar atau mungkin sampai jam 12 pada saat itu. Sampai kemudian setelah niku beristirahat sebentar terus sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kemudian tamu sampai asar gak selesai, nanti setelah maghrib sampai malam sampai 11 jam 11 itu waktu Syawal tahun berapa saya lupa, tapi beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu seperti itu, sampai 2 hari 3 hari terjadi seperti itu. Kemudian abah drop dan kayak sudah nopo jenenge ini kabeh wafat pada saat itu. Kita semuanya datang ke sana semuanya. Saudara putra-putra ini sampai rono kabeh.
gara-gara napa tamu gak ono lereni. Dari minal hubbi ma kotal, karena kecintaan kadang-kadang niki napa membunuh orang yang dicinta karena koyok ngeten niki. Lah Rasulullah juga walaupun tidak sepek seperti ini, tapi pada saat itu Kanjeng Nabi, ini hadis sahih juga gitu, Bukhari atau Muslim yang saya sebutkan di sini, jangan dianggap niki bukan hadis sing diambilkan dari mana, ndak, saya ambilkan dari situ saja. Pakaiannya wis lusuh kabeh, sudah nopo tidak punya pakaian yang baik bagus. Ketika sahabat ini melihat tidak punya pakaian, ini riwayat yang lain, tapi kalau di riwayatnya Bukhari hanya sekedar bercerita bahwa Rasulullah diberi hadiah oleh seorang perempuan pakaian, tapi dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah pada saat itu tidak punya pakaian yang baik, kemudian dihadiahi oleh seorang perempuan dikarenakan kasihan Kanjeng Nabi nopo gak punya pakaian, baru ke rumah, baru dipakai, kemudian keluar lagi, kemudian dilihat oleh seorang sahabat, salah seorang sahabat, kemudian beliau matur, ya Rasulullah, berikan baju jenengan ini untuk saya. Rasulullah kemudian masuk lagi, kemudian baju tersebut, pakaian sarung yang dibuat sarungan pada saat itu, kemudian diberikan kepada sahabat tersebut. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kamu itu kok enggak ma'ahsan, kamu tidak berbuat baik, kamu sudah berbuat buruk. Rasulullah tahu gitu, pakai itu karena butuh, gak ada yang dipakai yang pantas dipakai, kamu minta. Dia bilang, wallahi saya minta bukan karena untuk apa-apa, tapi ini sebagai kafan saya nantinya. Okay. Maka dari sini kita tahu sebenarnya takzim dan sekaligus tabarruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya tidak ada khilaf bainal ulama. Tabarruk yang seperti ini tidak ada perbedaan, siapapun juga nggak akan bisa mengingkari tabarruk kecuali yakni ngalap berkah seperti ini. Rasulullah juga hadis yang sahih di dalam Bukhari juga bagi rambut. Kemarin ono bagi rambut teko gini, wae mengatakan iki piye mitur saya ini musyrik ini. Ada yang mengatakan ini musyrik, ada yang mengatakan masa sesuatu yang sudah lama seperti niki perawatannya kok sembrono koyok ngene, masa bisa awet? Ini gak mungkin. Ada yang mau meragukan seperti ini. Ini kalau memang itu adalah sebuah nopo nggih, sebuah nopo ngoten niku, sesuatu sing kuno dari tubuhnya seseorang, namanya nopo apa jenenge istilah ya apa ali masa fosil lah engko sangka dinosaurus lah. Tubuh seseorang yang sudah ribuan tahun kok masih dirawat, ya hanya ditaruh di dalam wadah kaca ngono ae, diwadahi kaya wadah napa gelas, dilebokno ning ngono rak diapa-apakno, enggak dikai apa jenenge ini alat kimia supaya bisa awet. Lah kok gak ngerti al ajsatul anbiya la taquluhul ard, jasad para nabi itu tidak akan dimakan oleh bumi, pasti awet. Bagaimana dikatakan musyrik? Wong Kanjeng Nabi riwayat yang sahihah di dalam napa kitab Bukhari disebutkan bahwa beliau membagikan sendiri rambutnya ketika di Mina. Ketika teng Mina beliau potong rambut niki, kemudian dipotong yang kanan dulu dibelikan kepada napa Talhah. Kemudian potong lagi sebelah kiri, kemudian beliau diberikan kepada Talhah dan ngendika, ini iqsim bainan nas, bagilah kepada napa orang-orang. Lah koyo ngene wong sing Rasulullah bagi dhewe, lah kok dikatakan apa musyrik. Musyrik napa mboten? Jelas tidak, jelas bukanlah sebuah musyrikan, wong Rasulullah sing bagi. Makanya ana sahabat sing wafat kemudian ngaku pesen nek wafat, nek mati engko rambutnya Kanjeng Nabi derek ning ngene di bawah lisanku.
Ono sing punya rambut iki nek ono napa digawe nek wae ono wong lara dikeki banyu kemudian akhirnya diminum. Tapi niki riwayat-riwayat yang mungkin riwayat-riwayat yang masih diperdebatkan. Tapi sing jelas-jelas sahih Rasulullah membagi rambutnya sendiri kepada sahabatnya. Untuk apa? Untuk kenang-kenangan? Pasti tidak. Pasti inilah apa namanya tabarruk, ta'zim, sampai hal yang pisah dari Rasulullah pun ikut dihormati, disimpan yang baik, ditaruh di tempat yang baik. Ini ta'zim kepada kanjeng Nabi. Ini sampai ojo sampai napa jenenge niki katutan, ojo sampai ragu. Kita juga harus tahu dalili bin ora napa bingung, kadang-kadang kita enggak tahu dalili. Setelah niki tinggal setelah niku apakah niki khusus kanggo kanjeng Nabi? Artinya tabarruk itu hanya khusus untuk kanjeng Nabi atau untuk orang ulama-ulama aulia setelahnya? Nah niki monggo diperdebatkan, tapi ini perdebatan khilaf yang kecil, karena sebesar-besarnya Rasulullah tetap seorang makhluk. Kalau tabarruk dengan makhluk yang ini yang memang tinggi, ini nopo nggak jadikan musyrik, pasti podo makhluknya yo nggak akan menjadikan musyrik. Ini hanya sekedar nopo perbedaan yang biasa. Mungkin didengar oleh orang-orang yang memusyrikan, sehingga seperti tadi pesan di kanjeng Nabi nopo terlaksana, yaitu nopo la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Tapi kita juga jangan keterlaluan. Kadang-kadang jika juga keterlaluan, kuwapeh di luar kelompok kita niki kaya Wahabi kabeh, repot ini. Kadang-kadang kan ngoten. Kita juga keriput, ya Allah. Sampai keluaran Abu Yazid Muhammad iku lho dicurigai sampean. Ada sebagian orang yang mencurigai napa murid-muridnya Abu Yazid Muhammad. Sampai ada yang mencurigai seperti ini, repot. Mosok sing ngape masuk surga wong sithik tok cah. Sing masuk surga mosok sithik tok. Upamane NU ning Indonesia, upamane Indonesia niku pirang ewu, pirang juta. Sing NU tenanan paling nggih mung sithik. Karena orang-orang sing koyok kula wis gak dianggap NU, padahal kula nggih NU. Orang-orang yang seperti saya sudah dicurigai keluar daripada NU, berarti NU jadi sangat sedikit. Lah mosok sing mlebu swarga mok sithik nemen ya, gak mungkin. Kita kembali lagi kula niki napa dengan di bulan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini mengingatkan kepada napa pesan Kanjeng Nabi, napa la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wis adapun ana sing fasik, ana sing macam munafik, ana sing koyok ngene, ana sing koyok ngene, macam-macam niki tetap mulai dari zaman Rasulullah pun ada, tapi mereka napa dikumpulkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau menindak orang munafik niki. Nek ninggone al-insan al-kamil, selain karena biar orang-orang selain di luar Islam itu tidak mengatakan bahwa Rasulullah niki napa menghukum orang Islam sendiri, tapi ada alasan lain, yaitu apa? Terjadinya pertengkaran antar umat Islam sendiri. Ketika Sayyidina Umar meminta izin kepada Rasulullah untuk menindak napa Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika dituruni ayat napa surat Al-Munafiqun, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal azmu minal adl, dan seterusnya, sudah divonis munafik. Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh napa Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi kemudian beliau melarang, dan beberapa waktu kemudian beliau ngendika, ya Umar, andai kata dulu aku izini kamu untuk membunuh dia, la ar'adat unufun,
pasti ada orang-orang yang marah besar. Marah besar, dan kemarahan itu pasti akan membuat kekacauan umat Islam. Andai kata mereka sekarang kamu suruh untuk bunuh dia, mereka akan sukarela membunuhnya. Andai kata, tapi Rasulullah nggak nyuruh. Dan ini ketika orang-orang yang muslim, yang mukmin, ketika kamu menindak kepada orang jelas-jelas munafik, ini ada orang-orang muslim, ada orang-orang mukmin yang ngamuk, dan ngamuknya ini menjadi akan marah, akan menjadi kekacauan, pertentangan, permusuhan antar umat Islam sendiri. Ini alasan yang kedua, nggak mau nindak orang munafik. Yang jelas-jelas munafik artinya, kalau orang munafik fitarkil asfali minan nar, tidak hanya di neraka tapi paling lapisan paling bawah dari api neraka. Itu orang munafik, tapi tidak ditindak demi untuk persatuan umat Islam sebagaimana riwayat yang itu. Kalau yang pertama supaya dia dikatakan oleh orang luar menindak ikut apa jenenge niki kaumnya sendiri, yang kedua adalah supaya menjaga persatuan umat Islam. Kadang perlu siasat, dan ini yang dijalankan oleh Abah. Kadang orang-orang tidak memahami kenapa kok gini, kenapa kok Abah seperti ini, punya kebijaksanaan koyok-koyok kebijakan yang kayak niki bertentangan dengan Islam, tapi hakikatnya adalah ini demi untuk persatuan, demi untuk menjaga kondusif jenenge niki di negara Indonesia niki. Nah, niki mawon ingkang saged kula sampaikan, kita jaga persatuan kita sebagaimana pesanan Kanjeng Nabi. Tapi nggih andalus kados wau, kita harus waidu mastata'tu min quwwah. Istaitu aitu ya kan ya. Nah, istaitu ini apa iki lho? Istaitu aitu ya dipersiapkan. Nah, istaitu maknanya siap-siap. Aitu. Persiapkan. Kita harus punya kekuatan, kita harus punya kekuatan. Kita tetap yo kalau kadang-kadang niku kalau kagum kali napa jenenge niki jamaah tabligh. Jamaah tabligh niku punya persiapan peperangan yang sangat kuat. Tapi sama pemerintah nggak pernah ada konflik. Mereka saking saat ini jenengan morani temboro. Niku mereka napa siap-siap tenan, manah latihan tenan. Sampai berkuda dengan mana, tidak hanya mana sekedar mana, tapi berkuda sambil manah latihannya. Mereka niku siap. Andai kata nika ono terjadi perang mbok karo sapa pokoke bukan orang sesama Islamnya, asal tidak terjadi peperangan antar Islamnya, mempertahankan Indonesia, mungkin mereka yang akan siap untuk mempertahankan Indonesia. Nek sing dibayar lah kadang krono bayaran Melayu. Apalagi koyok kita nggak pernah belajar perang, ngerti getih wae wedi. Mereka lah yang siap, tapi mereka tidak pernah berkonflik dengan pemerintahan. Bahkan abri-abri agak sing jamaah tabligh. Ini jamaah. Nah, inilah yang menurut saya pemahaman saya inilah yang benar dalam masalah niki. Adapun yang lain menghukumi sendiri kalau tidak menghukumi yang lain. Tapi dalam masalah inilah yang benar. Kita harus punya kekuatan. Makanya negara Cina semua penduduk iso andai kata dibutuhkan siap perang apa mereka. Wajib militer. Turki wajib militer. Nah, umat Islam saja ini ya kudune koyok ngene, tapi ya tidak dengan cara sing semangatan kemudian sampai gereja-gereja dibom. Lah ya repot. Sampai masjid juga melok dibom. Ini kayak repot niki. Tidak seperti ini, tapi juga tidak terlalu lemah kemudian kita tidak punya persiapan seperti itu. Mestinya umat Islam seperti itu, karena al-khailu ma'qudun ala nasiyatiha khair al-khair ila yaumil qiyamah.
yaitu napa al ajru wal maghnam, untuk ganjaran utawa untuk ghanimah. Iki mawon mugi-mugi manfaat. Ngapunten ingkang kathah terutama kepada akhi al karim Dr. Abdul Ghafur. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.